This call is now being recorded. Oke, jadi kita lihat bahwa kalau sistem kendali analog biasanya kita nggak butuh DAC dan ADC, kita langsung bisa koneksikan sistem dengan pengontrolnya, pengendalinya, dan keluaran dari pengendalinya itu bisa langsung connect ke ke sistem yang mau dikontrol, misalkan motor DC paling gampang, atau pemanas untuk mengontrol suhu, atau misalkan mau mengontrol kecepatan putaran dari dari piston atau hal-hal lain. Ya, jadi pada sistem kendali kontinu kemarin kita mengasumsikan semuanya terkoneksi dengan bagus dan pengontrolnya adalah pengontrol analog yang tidak membutuhkan proses penyamplingan. Sementara perbedaan utama dengan sistem kendali diskrit adalah kalau dalam sistem kendali diskrit kita menggunakan semacam pengontrol yang hanya bisa menerima data-data diskrit atau data-data yang tersampling. Contohnya microcontroller atau mikropengendali, PLC, dan LabVIEW yang ada di PC. Nah, proses penyamplingan ini sendiri itu tentu saja mengharuskan kita mengetahui prinsip-prinsip penyamplingan. Ya, jadi di sini kita belajar sampling dan setelah ini kita belajar transformasi Z. Nah, kita lihat apa sih tujuan proses penyamplingan. Nah, kita bisa lihat di sini tujuan proses penyamplingan ini. Ya, ini kita pengen tahu bagaimana proses pencuplikan sinyal. Kemarin kita sudah bahas bahwa sinyal itu kita cuplik, artinya pada rentang waktu tertentu kita cari nilainya berapa, lalu setelah dapat nilainya berapa, kita akan mendapatkan nilai yang mau kita masukkan ke piranti pengontrol, misalkan microcontroller atau PLC. Jadi yang masuk ke PLC bukan data yang terus-menerus, tetapi data yang diambil sekian saat sekali. Biasanya memang cepat ya, artinya bisa jadi dalam 1 detik itu ada 100 data yang dikirim, artinya frekuensinya 100 Hz. Ya, tentu saja seperti saya bilang kemarin, berapa banyak data yang dikirim ke mikro atau ke PLC, itu nanti akan menimbulkan pengaruh di memori yang digunakan di saat kita melakukan pemrograman. Dan kalau misalkan kita melihat istilah refresh rate atau scan rate, ya itu seperti itu. Jadi berapa banyak data yang masuk ke dalam mikropengendali atau PLC atau piranti pengontrol lain. Jadi pencuplikan sinyal itu harus dilakukan. Ya, itu yang dinamakan diskritisasi. Ya, jadi kita ngambil sinyal kontinu menjadi sinyal yang tercacah, lalu setelah itu akan ada mekanisme sampling, ya, ngambil datanya berapa detik sekali, atau 1 detik berapa kali, itu yang lebih sering. Karena kalau ngambil datanya beberapa detik sekali, itu nanti nggak akurat datanya. Lalu ada proses konversi. Ya. Nah, jadi nanti kita membutuhkan semacam rekayasa data tersampling sebagai input controller digital atau input pengendali digital. Ya, pengendali digital kan ada banyak macam-macam ya. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat blok diagram sistem control loop tertutup pada sistem pengendali digital, itu ada 2 komponen yang harus ada, yaitu analog to digital converter, dan yang kedua adalah digital to analog converter. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kita menggunakan piranti pengontrol Digicom atau digital computer. Ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam pengendali analog, ini semua analog, ya. Tapi kalau dalam pengendali digital, untuk masuk ke pengendalinya butuh ADC, dan untuk masuk ke plan-nya butuh DAC. Penambahan komponen sampling ini tentu saja akan mengakibatkan analisisnya jadi berbeda. Ya, kalau kemarin kita menggunakan analisis dalam domain frekuensi, tapi domain frekuensinya kontinu. Domain frekuensi kontinu atau itu biasanya kita buat dalam domain S atau menggunakan transformasi Laplace. S itu sendiri artinya J dikali omega. Ya,
Jadi sekarang kita masih ketemu sama S karena kita masih mengkonversi dari domain waktu ke domain frekuensi, tetapi kita sampling. Ya. Nah, hasil samplingnya itu yang dinamakan domain Z. Jadi S disampling jadi Z. Kalau S itu sama dengan J omega, maka Z itu sama dengan E pangkat J omega. Ya, jadi seperti itu prinsip dari transformasi Laplace dan transformasi Z. Jadi nanti kita di sini mainnya Z semua. Ya. Dan ada prinsip-prinsip yang berbeda dari domain S dan domain Z. Kalau dalam domain S itu kestabilan adalah terletak di sebelah kiri bidang. Ya, karena S sama dengan J omega, artinya kalau di sebelah kiri bidang, itu kalau dikonversi ke dalam domain waktu, itu konvergen. E pangkat min sekian, itu pasti menuju nilai tertentu. Kalau E pangkat positif sekian, itu pasti divergen, ya, divergen, menuju tahiga. Sementara kalau dalam domain Z, itu kestabilan adalah di dalam lingkaran, karena E pangkat J omega, itu sama dengan cos omega tambah J sin omega. Itu adalah persamaan di dalam lingkaran dalam domain kompleks. Oke, seperti itu ya. Ya memang secara analisis memang agak ya banyak matematikanya. Tapi kalau buat skripsi, buat tugas akhir, malah jadinya lebih mudah ya. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan mikro pengendali atau menggunakan PLC atau yang lain-lain, itu biasanya sistem ADC sama DAC-nya udah otomatis. Jadi kita nggak terlalu memusingkan bagaimana sih perhitungan ADC sama DAC-nya. Karena ketika kita masukkan nilai sensor analog dari luar ke dalam PLC atau mikro, ya si mikronya otomatis dia akan melakukan proses penyamplingan dan mengkonversi data-data tersebut. Jadi secara teori itu bisa jadi agak susah kalau misalkan kita mau menganalisisnya, tetapi ketika diterjemahkan dalam integrasi alat, ya itu jadinya mudah, nggak susah, kecuali kalau kita mau menganalisis performansi dari alat tadi. Ya, jadi seperti itu di dunia industri juga sebenarnya proses ADC, DAC itu juga nggak terlalu dipusingkan sama engineer ya. Karena kalau pengalaman saya, engineer-engineer di Indonesia itu kebanyakan menggunakan peralatan yang dipakai dan dibeli dari luar negeri ya. Kebanyakan pengendali kita atau sistem yang kita lakukan otomasi itu kan masih beli dari luar negeri. Jadi kita tinggal pakai. Jadi walaupun kuliahnya susah, skripsinya bisa lebih mudah dan kerjanya juga mudah juga kok. Tantangannya di hal lain. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan merasa kenapa kuliah di elektro ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan, dianalisis, dan terkadang kayak mengawang-awang dan nggak tahu sebenarnya implementasinya di mana. Jadi kalau PID, pengontrol yang lain itu kalau misalkan kalian jadi control engineer itu dipakai kok. Kontrol konvensional itu dipakai. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan. Cuma memang karena kita sekedar memakai saat kita berada di industri, analisisnya lebih ke analisis pembelian alat, cara menggunakan alat, dan cara mengintegrasikan alat dan troubleshooting alat sih kalau Anda jadi engineer. Ya itu. Tapi ketika Anda menganalisis troubleshooting dan lain-lain, itu paling tidak tahu cara kerja alat, dan ketika Anda tahu bagaimana cara kerja alat, itu berarti butuh kemampuan analisis dari ya fungsi transfer alatnya dan sensornya. Kebanyakan kaitannya ke transducer sensor sih. Oke, jadi ini representasi sistem kontrol analog loop tertutup
Ya, di sini ada controller analog continue, di sini ada plan, ya, itu dalam domain waktu. Lalu kalau misalkan sistem kontrol digital loop tertutup, ini jadi seperti ini, ya. Jadi ada clock-nya. Ya. Clock itu kan seperti apa namanya? Seperti satuan terkecil waktu yang bisa digunakan. Jadi kalau clock-nya sekian detik, ya kita nggak akan bisa memiliki domain waktu yang lebih kecil dari itu. Karena clock itu yang menentukan resolusi dari piranti yang Anda gunakan, resolusi waktu ya. Misalkan clock-nya setiap 1 milisecond, ya Anda tidak akan bisa melakukan analisis ketika terjadi perubahan nilai di bawah 1 milisecond. Oke, bentar saya ada ini dulu. Oke, ya lanjut ya. Jadi ini kita ngelihat di sini ada analog to digital converter, ya. Lalu ini adalah RK. RK itu adalah set point yang tersampling. Jadi T itu adalah dalam domain waktu, K itu adalah domain tersampling. Ya, jadi misalkan apa namanya K sama dengan 1, itu berarti samplingan pertama nilainya berapa. K kelima itu samplingan kelima nilainya berapa, dan seterusnya. Jadi REK itu berarti perbedaan hasil pengurangan dari samplingan keberapa, samplingan kelima dari set point, dan samplingan misalkan kelima juga dari keluaran sensor. Jadi itu, jadi nanti kita lihat ada istilah-istilah baru ya untuk T. T itu dalam domain waktu, ya waktunya 1 detik, 1,1, 1,2 itu nggak masalah. Tetapi ketika kita lakukan proses sampling, domainnya berubah menjadi K. K-nya itu artinya sampling per berapa. Nah, jadi kita lihat di sini untuk apa namanya, untuk sistem DAC, ADC, dan juga untuk sistem pengendalinya itu butuh clock yang sama. Kenapa? Karena kalau clocknya beda, kayak beda dimensi, digabung jadinya aneh. Yang satu apa namanya, memiliki asumsi bahwa satuan terkecilnya 1 milidetik, yang satu lagi asumsinya satuan terkecilnya 1,5 milidetik. Jadi ketika K1 dari piranti yang satu itu pada sampling ke 1 milidetik, dan yang K1 dari piranti yang lain itu pada 1,5 milidetik. Itu nggak akan nyambung. Makanya clock-nya itu harus sama untuk ADC, DAC, dan pengendali pada sistem. Nah, di sini juga ada istilah UK. UK itu adalah hasil dari keluaran pengendali yang masih tersampling. Karena masih tersampling, kita membutuhkan DAC, yaitu perubahan dari digital ke analog ya, dan hold. Mungkin itu istilah baru. Karena kalau kita ngubah ke digital dan analog, tapi nggak di hold, jadi nanti nilainya masih ada yang putus-putus. Kita harus menganggap beberapa nilai itu sama dengan nilai samplingan sebelumnya, itu yang dinamakan hold.
itu kalau kita pakai order zero atau zero order halt. Keluarannya itu UT, itu artinya sudah dianggap dalam bentuk domain waktu lagi, dan itu yang baru kita bisa jadikan input untuk plan-nya. Ya. Jadi itu adalah sistem control digital loop tertutup. Kelihatan makin apa namanya kayak makin ribet, cuma kalau diaplikasikan di mikropengendali ya tinggal nyambungin kabel sih. Kadang-kadang skripsi mahasiswa ditanya arti dari semua itu juga masih ragu ya. Oke, ini adalah sampler, yaitu sinyal kontinu yang dicuplik secara reguler pada interval T. T itu artinya waktu sampling. Jadi misalkan RT, ya, RT itu adalah sinyal kontinu, maka sinyal tercupliknya itu adalah R bintang T. Jadi kalau misalkan seperti itu, misalkan sinyal kontinunya 5 volt, ya, lalu samplernya adalah 1 detik, maka sinyal tercupliknya adalah nilai 5 di setiap 1 detik sekali. Nilai 5 volt di setiap 1 detik sekali. Artinya dia akan jadi kayak bentuk jarum-jarum yang muncul setiap 1 detik sekali. Kalau nilainya berubah gimana? Ya dia akan ngambil nilai pada saat perubahan itu terjadi. Misalkan pada detik misalkan samplingnya 1 detik sekali, lalu pada detik ke-8 nilainya adalah 8,5, maka sinyal tercupliknya adalah 8,5. Lalu pada nilai detik ke-8, detik ke-5,2, itu nggak diambil datanya karena kita hanya mengambil data pada detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai yang ada pada saat itu langsung kita ambil. Kalau misalkan waktu samplingnya setengah detik sekali, berarti ya nilai datanya diambil setiap setengah detik sekali. Misalkan data pada detik ke setengah adalah 200, maka ya kita ambil data itu. Nanti muncul jarum-jarum yang berisi data-data tadi setiap setengah detik sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa sampler secara dasar adalah switch yang menutup setiap T detik. Jadi bisa dilihat di sini R bintang T itu sama dengan PTRT, ya. PT itu adalah samplernya. Ya, ini jadi kayak gini ya, bentuk delta pulse train-nya. Ya, jadi ini adalah bentuk seperti impuls, ya, bentuknya seperti impuls yang muncul setiap waktu sampling. Dan ini itu adalah persamaan penjumlahan. Ya, jadi ini adalah direct, itu adalah lambang impuls, ya, lambang impuls, dan dia menjumlahkan, ya, ini adalah lambang sigma, menjumlahkan dari min tahingga sampai tahingga untuk setiap titik-titik ini. Jadi ya ini adalah penjumlahan kalau misalkan ini sampling ke 1, itu ya nilai pada saat itu apa namanya diambil. Jadi ini kalau baca ini kadang agak bingung kok dikurang-kurangin ya. Padahal sebenarnya ini tuh artinya ya nilai ini, nilai pada saat 1, N-nya 1 tuh ini, pada saat N-nya 2 itu yang ini, N-nya 3 itu yang ini, lalu itu dijumlahkan. Itu adalah maksud dari apa namanya persamaan matematika ini yang kadang-kadang bikin bingung ininya. Kadang ini juga bikin bingung, ini lambang apa? Ini lambang direct, ya, lambang impuls. Ya. Jadi kalau ada impuls, dt nggak pakai min sekian, itu berada di posisi 0 ya di sini. Kalau ada minnya dia ke kanan, min sekian dia ke kanan. Jadi kalau ada dt min 3 di sini, berarti pada saat 3, ya pada saat 3 itu ada nilainya sejumlah ya, 1 biasanya ya di sini. Kalau dt min 100 berarti dinilai t sama dengan 100 ada nilai sama dengan 1. Nah ini T min NT itu artinya itu ada nilai setiap kelipatan N dari T. Dan ini lambang penjumlahan dari min tahingga sampai tahingga.
Ya, silakan direnungkan dulu ya arti dari persamaan ini. Ya, kita kembali lagi ya. Ini adalah delta pulse train. Terus ini ada proses sampling. Misalkan kita melakukan proses penyamplingan seperti ini. Ini adalah sinyal kontinu. Sinyal kontinunya bentuknya nggak sama kayak tadi yang bentuknya masih lurus-lurus saja. Kalau yang ini dia masih berbentuk segitiga dan apa ya, relatif berubah nilainya. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa melihat di sini bahwa proses penyamplingan itu dari apa namanya PTRT, PT-nya itu yang tadi ya, delta pulse train. Yang dari min tahingga sampai tahingga dari direct T min NT ya. Direct T min NT seperti ini. Jadi kita bisa lihat misalkan ya di sini nggak ada angkanya sih, tapi kita bisa melihat pada saat ini dia posisinya di sini, pada saat 2T dia posisinya di sini, pada saat 3T posisinya di sini, pada saat 4T posisinya di sini, dan saat 5T posisinya di sini. Ya, pada saat 5T posisinya di sini, sehingga ya kita harus lihat dulu apa namanya dari posisi masing-masing itu menunjukkan nilai berapa. Ya, jadi kita bisa lihat ini apa namanya bentuk dari diskritisasi ya. R bintang T itu sama dengan PT dikali RT sehingga
R bintang T ya, itu sama dengan PT. PT-nya tadi kan ini sudah ini ya, dalam persamaan ini. Ini adalah hasil penyamplingan. Hasil penyamplingan ini, ya. Lalu kita akan lihat dari hasil penyamplingan, ini dikalikan dengan RT. Jadi sama dengan RT dikali hasil penyamplingan tadi. RT itu adalah nilainya dan ini adalah penyamplingannya, sehingga bisa ditulis R bintang T itu sama dengan N dari min tahingga sampai tahingga RNT direct T min NT. Ya, tapi ini sebenarnya kelihatan menyeramkan ya, kelihatan menyeramkan. Tapi sebenarnya kalau dilihat gambarnya ya cuma gambar biasa aja. Nah, ini yang makin lama makin apa namanya makin apa sih gitu lah. Itu sudah kayak gini bentuknya, kita transformasikan Laplace lagi ya. Jadi ini kayak udah makin mempersusah hal yang sudah kelihatan susah. Ya, jadi R bintang T tadi kita ubah menjadi R bintang S, itu RNT ini masih sama, tetapi kita kalikan dengan E pangkat min SNT, dari N sama dengan 0 sampai tahingga, jumlahkan satu-satu. Oke deh, kalau misalkan udah sampai kayak gini, kita kayaknya jadi males ngelihat lanjutannya. Tapi yang seperti saya bilang sebelumnya, kita nanti akan belajar transformasi Z, dan untungnya kita nggak butuh menggunakan ini semua, persamaan ini semua, hitung satu-satu untuk melakukan transformasi Z. Jadi transformasi Z itu mirip seperti transformasi Laplace. Persamaannya susah dan panjang, tapi ujung-ujungnya kita lihat tabel ya. Ujung-ujungnya kita lihat tabel. Jadi kenapa kita belajar ini? Biar tahu dari mana asal tabel-tabel tadi. Karena kalau misalkan kita percaya saja si tabel ngasih tahu ini, si tabel ngasih tahu itu, nanti ya kita jadi orang yang gampang percayaan. Jadi ini apa namanya bentuk sampling yang tadi. Jadi seperti saya kasih tahu tadi, kan kesannya apa namanya, kesannya mengerikan, padahal ya cuma gini aja. Jadi ada sinyal continue di sampling ya, di sampling seperti ini hasilnya. Dia samplingnya mulai saat setengah seperti ini. Lalu setelah di sampling seperti ini diratakan bagian atasnya, sehingga nggak miring lagi. Lalu sesudah diratakan bagian atasnya, kita ambil jarum-jarum di sini. Jadi ini adalah representasi sinyal yang tersampling yang sudah diproses, sehingga yang diperoleh adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah sinyal yang siap untuk masuk ke pengendali. Jadi itu tadi adalah sinyal yang mau masuk ke pengendali. Nah, satu lagi adalah zero order halt. Ya, proses zero order halt itu adalah proses dari digital to analog converter yang mengkonversi sinyal tercuplik menjadi sinyal continue atau YT. Ya, jadi sinyal tercuplik menjadi sinyal continue itu bisa dilakukan dengan rangkaian zero order halt. Nah, ini istilah baru lagi. Ini apa lagi zero order halt? Jadi zero order halt itu pada prinsipnya adalah karena kita mau menjalankan plan. Si plan itu kan dapat sinyalnya continue terus-menerus. Si plan-nya itu dapat sinyalnya continue terus-menerus. Artinya kalau misalkan dia dapat sinyal continue terus-menerus, itu akan jadi masalah kalau langsung dikoneksikan dari keluaran mikro, misalnya yang keluarannya masih kayak jarum tadi, yang masih tersampling. Kita harus membuat sinyalnya kembali utuh, ya, berdasarkan data yang sudah diberikan oleh mikro. Si mikro masih kasih datanya mungkin 10 milidetik sekali atau 100 milidetik sekali ngasih data.
Kalau misalkan datanya seperti itu, berarti nanti ketika kita koneksikan dengan alat yang mau kita kontrol, si alat yang mau kita kontrol tadi itu cuma dapat datanya setiap 100 milidetik sekali. Tentu saja dia tidak akan berfungsi secara optimal. Misalkan mengontrol lampu, ya, mengontrol lampu, cahaya lampu itu kan dapat lampu itu kan dapat daya terus-menerus, ya. Jadi setiap saat dia dapat tegangan, setiap saat dia dapat arus, dapat daya, makanya lampunya nyala. Kalau misalkan kita ngontrol lampu, lalu keluaran dari mikro tidak menggunakan proses DAC zero order halt, maka si lampu itu dapat daya atau dapat tegangan arus setiap 100 milidetik sekali, lalu habis itu hilang. Itu tentu tidak kita harapkan. Makanya ini dilakukan pendekatan dengan rangkaian zero order halt. Ya, zero order halt itu adalah sampel sinyal yang dikembalikan ke sinyal yang utuh. Jadi dia menahan informasi terakhir hingga ada cuplikan data baru. Jadi misalkan gini, keluaran dari mikro ngasih sinyal 1 volt pada detik ke-1. Lalu antara detik ke-1 sampai ke-2 dia kan nggak dapat info. Dia harus ngasih data berapa ya? Data terakhir 1 volt. Kalau kita nggak pakai ZOH, maka pada pada detik ke 1,1 nilainya langsung 0 lagi. Detik ke 1 nilainya 1, detik ke 1,1 nilainya 0 lagi. Itu kalau kita nggak pakai zero order halt. Kalau kita pakai zero order halt, dia menahan nilainya tetap 1 sampai detik kedua. Lalu detik kedua ternyata nilainya berubah jadi 3, ya langsung berubah jadi 3. Artinya zero order halt itu menahan nilai tetap pada saat samplingan terakhir. Tidak langsung tabrak lari gitu, habis ngasih nilai terus kabur, enggak. Jadi dia nahan. Jadi kita bisa ngelihat itu prinsip zero order halt, dan kalau ngelihat dari persamaan matematikanya ya berarti dia RNT itu ditahan konstan untuk NT, T besar itu artinya waktu sampling, dan N itu adalah saat sampling keberapa, itu lebih kecil sama dengan T waktu. Ya, jadi T besar itu adalah waktu sampling, samplingnya berapa detik sekali. Kalau T kecil itu waktu biasa, waktu yang berjalan sebagaimana apa adanya. Itu lebih kecil juga dibandingkan N tambah 1 dikalikan dengan periode sampling atau waktu sampling. Jadi itu prinsip zero order halt, ya. Saya ulangi lagi, menahan nilai sesuai dengan nilai terakhir saat disampling. Ketika kita nggak lakukan semua itu, tidak melakukan zero order halt, nilainya akan kembali ke 0 saat dia udah melewati proses sampling. Kalau kembali ke 0, dimasukkan ke alat, ya alatnya nggak dapat daya, itu jadi masalah. Jadi zero order halt itu menahan nilainya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih first order halt, second order halt? Ada. Tapi saya cuma ngasih zero order halt karena yang paling gampang itu. Jadi first order halt itu nggak menahan nilainya sama dengan nilai sebelumnya, tapi dia melakukan sedikit perubahan. Jadi dia memprediksi nilai selanjutnya berapa dan dia menuju nilai tersebut. Tentu saja ini lebih bagus dibandingkan zero order halt, ya. Jadi misalkan kalau zero order halt, misalkan detik 1 nilainya 1, detik kedua nilainya 5. Jadi nanti antara detik ke-1 sampai detik kedua nilainya 1, tiba-tiba pada samplingan kedua itu nilainya melonjak jadi 5. Kalau first order, second order, dan lain-lain, itu nilai antara 1 dan 2 itu adalah nilai di antara 1 dan 5 yang berangsur-angsur berubah. Ya, tapi kita nggak akan membahas tentang first order halt atau second order halt, karena nanti jadi susah persamaan matematikanya. Ya, karena yang namanya zero order halt itu ada fungsi transfer matematikanya sendiri dalam domain Z. Ya. Jadi biar gampang ya udah zero order aja, order 0 aja.
biar nggak susah membayangkan persamaan matematika dalam Z. Jadi ya saya sebenarnya prinsipnya persamaan matematikanya cari yang paling simpel aja, tapi Anda semua ngerti urutan-urutannya dan ngerti kenapa itu dilakukan ya. Jadi bisa dilihat ini continuous simple, sinyal continue. Di sini ada sampler, ini adalah sampel sinyal. Begitu ada zero order hold, itu dia akan memberikan menahan nilai dari dari 0 sampai T. Nilainya adalah sebesar 1 dalam kasus ini ya. Oke. Oke, ya bentar. Saya matikan. Oke, lanjut aja deh. Ya. Oke, nah kita ngelihat ini adalah fungsi transfer atau fungsi alih dari zero order hold. Seperti saya bilang, setiap order hold itu ada fungsi transfernya. Dan di sini kita menggunakan fungsi step. Jadi kalau misalkan Anda melihat ini ada persamaan HT min H dalam kurung T kecil dikurangi T besar. Ini apalagi ya, kalau misalkan Anda belajar sinyal dan sistem, Anda harusnya udah tahu ini adalah nilai sinyal antara sinyal pada saat T dan sinyal pada saat sampling ya. Sinyal pada saat T dan sinyal saat sampling, nah nilai di antara itu ya. Jadi ini adalah persamaan dari ini ceritanya ya. Jadi ini kalau H sampai T, ini persamaannya adalah ini mulai dari T sampai T min T. Ya memang ya membayangkan sinyal itu harus langsung berasal dari persamaannya. Jadi paling mudah adalah ketika kita dapat persamaan ini, kita langsung gambarkan sinyalnya di kepala kita. Gambarkan sinyal di kepala kita kayak gimana ya bentuknya, itu lebih menyenangkan dibanding melihat ini variabel-variabel ini T, T min T, jadinya makin nggak kebayang. Nah, itu kita lakukan transformasi Laplace, ya, transformasi Laplace. Ini kalau udah fungsi step di Laplace itu berarti 1 per S, dan fungsi delay itu kalau di Laplace-kan adalah E pangkat min TS per S, sehingga fungsi transfer dari zero order hold itu adalah 1 dikurang E pangkat min TS per S. Jadi ini adalah representasi dari waktu yang GT di atas dan GS di bawah adalah representasi dari Laplace-nya atau dalam domain frekuensi. Dan apakah ini sudah selesai? Belum, karena kita sebenarnya membuatnya dalam domain Z. Ya, dalam domain Z dan bukan dalam domain S karena kita Oke. Oke, seperti ini ya kita melihat fungsi transfer dalam domain Laplace. Nah, kita bisa melihat sampler dan zero order hold itu untuk sinyal yang seperti ini. Misalkan sinyalnya adalah fungsi rem, ya, dia naik terus-menerus, lalu disampling setiap 1 detik sekali, ya, setiap 1 detik sekali, sehingga nanti bentuk sinyalnya ada bentuknya seperti ini. Jadi kayak tangga. Apakah ini bagus? Ya bisa jadi bagi sebagian orang ini kurang bagus karena apa? Karena ini kan beda dengan sinyal aslinya. Jadi kalau misalkan pengen dibuat bagus, ada beberapa cara. Yang pertama adalah waktu samplingnya semakin dipercepat. Jadi ini bukan 1 detik tapi 0,1 detik. Ya, 0,1 detik lalu jalan terus. Jadi kan dia tangganya makin kecil. Ya.
Terus cara kedua ya tidak menggunakan zero order halt, tetapi menggunakan order yang lain. Itu bisa jadi susah juga. Jadi ya itu terserah kalian. Misalkan mau melakukan proses sampling seperti ini, mau pakai zero order halt, sampling besar resikonya seperti ini, zero order halt sampling kecil, ya nanti banyak memori. Kalau menggunakan first order atau second order itu jadinya mungkin lebih susah. Oke, ini ketika kita lihat apa namanya hasil dari periode samplingnya yang dibedakan, itu kita bisa lihat untuk gambar yang ini lebih bagus karena ternyata lebih smooth ya. Ketika kita buat waktu samplingnya menjadi 0,6 detik. Ya, waktu samplingnya menjadi 0,6 detik itu artinya apa? Artinya tangganya makin rapat. Kalau tangganya makin rapat, dia makin sesuai dengan kurva yang kita buat sebelumnya. Ya, makin sesuai dengan kurva yang kita buat sebelumnya. Oke, lalu ini kita lihat contohnya, gambarkan bentuk gelombang sampler ideal yang dihasilkan dari proses sampler dan zero order halt jika sinyal input ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, kita lihat dulu ya, kita tebak dulu hasilnya akan seperti apa. Ya, kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Jika dalam proses ini terjadi 4 kali sampling, maka ini adalah sinyal asli. Masih bagus, masih mulus, masih continue. Lalu ini adalah hasil penyamplingan seperti ini. Dan ini sudah misalkan apa namanya hasil penyamplingannya kan masuk ke mikro, masuk ke PLC, masuk ke pengendali lain, diproses bla 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 bla. Lalu kita gunakan zero order halt untuk mengembalikan sinyal agar bisa melakukan pemberian tegangan atau arus pada aktuator. Hasilnya seperti ini. Dia kembali continue tetapi patah-patah. Ya. Jadi itu efek dari hasil sampling, lalu setelah itu kita kasih zero order halt pada sistem ini. Ini kita bisa lihat kalau misalkan rangkaian pencuplik sederhana dan rangkaian penahan itu seperti apa. Ini kita juga bisa menggunakan rangkaian operational amplifier seperti ini. Ini adalah AMP1, AMP2, ini adalah kapasitor untuk menyimpan, ya, jadi menahan dan menyimpan itu pakai kapasitor. Dan ini perintah sampling dan hold-nya dari sampler. Seperti ini adalah rangkaiannya. Jadi kita bisa melihat untuk sistem konversinya adalah seperti ini. Jadi input itu bisa dari suhu, tekanan, lalu flow, kecepatan udara, pergerakan linear, putaran, dan lain-lain. Ya. Lalu ada sensornya yang akan melakukan pendeteksian dari sinyal-sinyal tadi, dari suhu dan lain-lain. Kalau ini industri, sensornya biasanya mahal, keluarannya biasanya 4-20 mA. Ya, itu adalah transducer di industri. Nah, sinyalnya itu bisa jadi berbentuk tegangan atau arus. Lalu tegangan dan arusnya itu bisa jadi masih belum sesuai dengan range tegangan yang dibutuhkan oleh pengendali. Contohnya, ternyata keluaran dari sensor itu cuma tegangan antara 0 sampai 0,5 volt.
Sementara pengendalinya itu bisa menerima data antara 0 sampai 10 volt. Tentu saja sangat disayangkan kalau resolusinya cuma sampai 0 sampai 0,5 volt. Sehingga perlu pengkondisian sinyal agar datanya itu bisa dimasukkan semua dari 0 sampai 10 volt. Butuh penguatan sampai 20 kali. Itu yang dinamakan conditioning sinyal. Atau mungkin masalah frekuensi, atau mungkin masalah noise. Oh, ternyata dari sensor itu masih banyak noise-nya. Ya, kita butuh pengkondisian sinyal untuk menghilangkan noise dari sensor-sensor tadi. Ya, jadi conditioning sinyal itu bisa macam-macam. Intinya dia mempersiapkan sinyal yang paling layak dipersembahkan untuk controller atau pengendali. Ya, jadi misalkan sinyal itu bisa macam-macam karakteristiknya, tegangan dan arusnya, tetapi pengendali dia hanya bisa menerima range tertentu sesuai dari spesifikasi pengendali. Bisa jadi 0 sampai 5 volt, bisa jadi arus 4 sampai 20 mA, bisa jadi nilai-nilai lain. Jadi itu adalah karakteristik dari pengendalinya yang nggak bisa kita ubah-ubah, karena kalau mau ubah berarti beli pengendali baru. Oke, jadi sudah sinyalnya dikondisikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengendali, kita harus pakai ADC. Kenapa? Karena ADC itu akan mengubah sinyal analog ke digital atau sinyal analog ke diskrit yang tentu saja bisa diterima dengan bebas oleh pengendali. Nah, di dalam pengendalinya itu yang baru dilakukan pemrosesan. Pemrosesannya macam-macam ya. Kalau misalkan Anda elektro, proses bisa filtering, Anda mau melakukan filter untuk mengambil data-data yang diinginkan saja, atau proses controlling, ya, atau proses apa namanya, ya yang lain, misalkan kita mau apa namanya, mengirimkan data itu ke tempat lain, ya itu bisa dilakukan di dalam pengendali, mikropengendali ataupun PLC atau yang lainnya. Ya, jadi prosesnya itu yang bisa jadi topik skripsi. Ya, proses macam-macam di dalam pengendali itu bisa jadi topik skripsi yang bisa jadi cukup menarik untuk Anda ya. Bisa jadi apa namanya Anda mendeteksi citra apa gitu terus dikonversi di dalam menggunakan fast Fourier transform dan lain-lain untuk menghilangkan noise. Ya. Oke, lalu setelah itu kita konversi data tadi ke DAC. Karena keluaran dari controller itu masih diskrit, kita butuh ubah lagi ke analog, sinyal penuh tadi. Lalu kita kondisikan lagi sinyalnya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi aktuatornya saya butuh keluaran atau input tegangan AC nih, tegangan AC 220 volt, harus sekian. Keluaran dari pengendalinya DC cuma 5 volt. Ya udah kita udah pakai penguat, pakai inverter, pakai zero crossing detector dan lain-lain ya. Itu kalau mau mengendalikan yang beda tipe dari DC ke AC itu biasanya memang butuh konverter yang banyak ya, butuh banyak rangkaian. Kalau dari DC ke DC belum tentu mudah juga karena bisa jadi daya yang diberikan beda. Keluaran dari mikro atau duct lab view itu biasanya dayanya kecil ya. Sementara dia mau menjalankan sebuah motor DC dengan daya mungkin 100 watt ya, 24 volt lalu 4,2 ampere ya, itu bisa dilakukan dengan penguat. Jadi dia penguat sinyalnya itu ditaruh setelah mikro. Jadi butuh power supply juga yang bisa menghandle semua power yang dibutuhkan dari motor DC-nya. Jadi itu kurang lebih ya langkah-langkah sistem konversi pada pengendali digital dan itu berlaku untuk semua sistem ya. Jadi apapun sensornya kita pasti butuh pengkondisian sinyal ya. Walaupun kadang-kadang simple aja. Oh ternyata ini cuma butuh dikuatin 2 kali. Ya udah masukin rangkaian non inverting amplifier dengan penguatan 2. Tapi kalau misalkan Anda males udah pakai sensor DHT 11 aja,
nggak butuh pengkondisian sinyal, ya bisa. Artinya memang ada juga sensor yang sudah sangat user friendly, udah demikian rupa dirancang sehingga si mikro itu bisa langsung terima. Ya memang udah dirancang sedemikian rupa biar memudahkan sih. Jadi langsung dari sensor itu dikirim ke mikro, langsung mikronya menerima, ternyata sudah dikonversi sendiri dari mikronya jadi nilai suhu dan nilai kelembaban. Sebenarnya itu mudah, tapi nggak mendidik sih, karena kenyataan di dunia industri nggak seindah itu. Memang di dunia industri juga dirancang sedemikian rupa, sensor atau transducernya itu user friendly, tetapi bukan berarti ya apapun yang ada di dunia luar sana bisa langsung diterima begitu saja oleh pengendali. Yaitu adalah prinsip pengendalian dari sinyal digital. Ya, jadi segala sesuatu harus pakai ADC dan DAC. Tapi kadang-kadang kita nggak pusing mikirin itu karena kita terima beres ya untuk semuanya. Nah, kita bisa melihat ini adalah fungsi dasar ADC. Jadi untuk input itu ada physical quantity, misalkan tekanan, dia akan mendeteksi sinyalnya, mengubah tekanan menjadi tegangan mungkin masih dalam satuan milivolt. Lalu misalkan dalam kasus ini adalah tegangannya masih milivolt, ya, tegangannya masih milivolt. Karena masih milivolt, kita butuh pengkondisian sinyal dan di dalam kasus ini adalah penguatan. Berapa besar penguatannya itu tergantung dari pengendali yang dibutuhkan. Ya, untuk pengendalinya, misalkan dari mikro pengendalinya butuh tegangan 5 volt, ya paling tidak dia cukup besar sehingga bisa bisa diterima oleh pengendali yang butuh input 5 volt tadi, ya, butuh 5 volt tadi sehingga kita bisa lakukan sampel dan hold. Ya, itu seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah kirimkan datanya, ya, yang besarnya sudah acceptable sama misalkan PLC atau DAQ atau mikro, itu saya sebutkan 3 itu karena itu adalah 3 hal yang paling sering dipakai di kampus. Kalau di luar sana biasanya kita pakai DCS, itu ada juga sistem SCADA yang menggunakan RTU. Tapi apapun sistem pengendalinya, itu pasti butuh pengkondisian sinyal. Misalkan RTU butuh sinyal tegangan antara 0 sampai 24 volt, yaitu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa kita itu baru akan bisa memproses ketika sinyalnya kita ubah di antara 0 sampai 24 volt. Ya, antara 0 sampai 24 volt. Tetapi ya mungkin nggak perlu muncung sampai 24 volt pas, 0 sampai 12, 15 itu juga sudah oke. Tapi memang semakin sesuai dengan range itu semakin semakin bagus karena itu resolusinya makin makin bagus ya. Gimana ya? Artinya kalau misalkan kita bisa mengkonversi dan menggunakan semua range yang ada pada misalkan mikro, kita masukkan nilai minimal itu mendekati 0 dan nilai maksimal mendekati 5 misalkan. Untuk range sensor yang mungkin, ya tentu saja hasil pengukurannya akan lebih akurat dibandingkan cuma menerima data dari 0 sampai 1 volt. Berarti 1 volt sampai 5 voltnya nganggur ya, karena tidak tercapai. Nah, tentunya itu semua yang harus kita pikirkan. Nah, untuk kasus ini, sesudah pengkondisian sinyal itu ada sample on hold circuit. Ya, sample on hold circuit itu adalah sampel input analog tegangan dan melakukan set tegangan sesuai dengan waktunya. Lalu sesudah itu value-nya kita konversi menjadi digital code. Jadi kadang-kadang kalau membedakan analog dan digital itu gampang, tapi yang paling susah
itu biasanya apa sih beda digital dan diskrit? Karena sama-sama kayak sesuatu yang apa namanya ya, yang ada atau tidak. Misalkan sinyal diskrit kan ada pada saat sampling dan tidak ada pada saat tidak dilakukan sampling. Sementara sinyal digital itu dia logika 1 saat Anda dapat sinyal dan logika 0 saat apa namanya? Saat tidak ada sinyal, ya seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini ya kita konversi nilai-nilai value analog tadi menjadi digital code. Misalkan 0,8 itu jadi 1000, 1,1 jadi 1011, dan 0,65 jadi 0110, 1,05 jadi 1010 dan lain-lain. Jadi digital code itu adalah ketika kita konversi menjadi binary. Itu digital. Kalau diskrit adalah hasil penyamplingan. Kadang-kadang orang suka rancu membedakan antara diskrit dan digital. Ya. Oke. Nah ini contohnya. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Misalkan pada sampel interval 0. Digital code-nya itu mungkin coba ya. Kita bisa lihat di sini ya. Saat 0,3 saat sampel interval 0 kan nilai sinyal value-nya 0,3 ya. 0,3 itu berarti berapa? Jadi kan bisa dilihat di sini 0,3 sama dengan 0011. Sampel 0,7 itu sampel ke-1 nilai sinyal value-nya adalah 0,7 dan saat itu digital kodenya 0111. Dan seterusnya. Jadi ini sampel kedua nilai sinyal value-nya 1,5 sehingga nilai pembacaannya adalah digitalnya 1110. Jadi dari sini saya harapkan Anda bisa membayangkan apa beda digital dan diskrit. Ini adalah diskritisasi. Dan ini adalah hasil apa namanya hasil digital code-nya melalui proses ADC tadi. Nah, ADC itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe SAR. Ya, jadi di sini ada input analog. Itu kita masukkan ke komparator. Ya, komparator adalah suatu rangkaian op-amp yang sebenarnya paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena pada dasarnya op-amp itu sendiri nggak diapa-apain udah jadi komparator. Kalau rangkaian penguap kan non-inverting, inverting kita butuh nambahin resistor dan lain-lain ya. Sementara kalau op-amp aja kita kasih sinyal satu atau sinyal yang berbeda, ya nanti keluarannya kalau nggak sama dengan VCC saturasi atau min VCC. Itu adalah fungsi komparatornya. Jadi di sini dia akan masuk ke register dan dari register ini kita dapat clock dan dia dapat referensi analog sehingga kita dapatkan converter digital to analog dan outputnya seperti ini. Ini adalah untuk tipe SAR. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih ADC, yang pertama adalah kecepatan sampling. Ya, kecepatan mengubah sinyal analog continue itu jadi sinyal analog diskrit, dan makin tinggi kecepatan sampling berarti sinyal analog diskrit yang dihasilkan itu makin sempurna. Lalu waktu konversi, interval waktu antara sinyal waktu dideteksi hingga nilai digital itu dapat ditentukan. Lalu resolusi, tingkat kepresisian di mana sinyal digital dievaluasi karena sinyal direpresentasikan dalam bentuk biner yang ditentukan oleh kapasitas register. Jadi resolusi adalah tingkat kepresisian di mana sinyal mau dievaluasi. Makin presisi makin bagus, tapi ya kita harus lihat butuhnya sampai berapa sih resolusinya. Dibikin sebagus mungkin ya belum tentu dia makin efektif. Lalu adalah metode konversi. Jadi metode yang umum digunakan adalah metode pendekatan berturut-turut. Nah, dalam metode ini sinyal input dibandingkan secara berurutan dengan tegangan-tegangan percobaan. Jadi bisa jadi tegangan percobaan pertama
itu adalah setengah kali rentang skala penuh ADC, dan tegangan percobaan berikutnya adalah setengah kali nilai tegangan percobaan sebelumnya. Yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih ADC atau analog to digital converter. Nah, ini jenis-jenis ADC. Nah, ini jenis-jenis ADC. Jadi dalam melakukan proses konversi, itu ADC punya beberapa metode, itu successive approximation, integrating, counter, dan paralel. Nah, ini jadi tugas ya untuk dikerjakan di rumah, itu coba cari masing-masing prinsip kerjanya, penjelasan bagaimana konversinya, dan bagaimana perhitungannya. Bisa dicari di internet, ya, di internet apapun ada sekarang, tinggal Google aja, digambarkan, nanti dikumpulkan. Oke, ini materi tentang ADC. Ini belum selesai, kita masih ada satu slide lagi tentang transformasi Z. Nah, ini transformasi Z ya. Jadi kalau tadi tentang apa namanya proses penyamplingan, sekarang kita masuk ke transformasi Z, ya, itu ada hubungan dengan penyamplingan. Jadi semester kemarin kita juga sudah membahas tentang transformasi Laplace. Jadi pada umumnya dia mengubah sinyal, ya, sinyal continue, waktu continue ke dalam domain frekuensi. Nah, kalau transformasi Z itu juga sama, mengubah waktu ke frekuensi, cuma waktunya adalah waktu diskrit atau waktu yang tersampling. Nah, ini bisa berguna untuk menyelesaikan persamaan difference equation, persamaan diferensial. Jadi bisa lihat bahwa ini sebenarnya serupa dengan Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan waktu diskrit, ya, sinyal dan waktu diskrit. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pada sistem seperti ini, ya, pada sistem seperti ini kita harus tahu kapan kita pakai transformasi Z, kapan kita pakai Laplace. Ya sebenarnya ya gampang aja. Kalau misalkan sinyalnya continue, kita pakai transformasi Laplace. Kalau misalkan sinyalnya diskrit, kita pakai transformasi Z. Tetapi kadang-kadang yang harus kita harus kita lakukan itu adalah mengubah dari continue ke Z. Ya. Harus diubah dari continue ke Z. Itu yang jadi masalah. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya tentu saja kita tidak bisa melakukannya tanpa mengubah ke Laplace dulu. Jadi continue Laplace ke Z. Tetapi yang bisa jadi pertimbangan itu sudah ada tabelnya langsung dari continue ke Z, ya. Dari continue ke Z itu sudah ada tabelnya langsung. Oke, jadi kita ngelihat transformasi Z dari suatu sinyal Xn. Ya, Xn itu artinya tadi saya bilang K itu tersampling. Itu bisa juga didefinisikan dengan N samplingnya. Jadi transformasi Z dari suatu sinyal itu didefinisikan sebagai perkalian antara sinyal sampling pada saat N dikalikan Z pangkat min N, lalu dijumlahin satu-satu. Di mana Z itu adalah suatu bilangan yang nilainya adalah RE pangkat J omega. Ini udah makin abstrak, ya. Oke, saya nggak akan terlalu berkutat di situ ya, artinya karena ujung-ujungnya pakai tabel. Tapi saya cuma pengen menceritakan asal-muasal dari tabel tadi. Ya, ini adalah asal-muasalnya, XZ sama dengan sigma N dari min tahingga sampai tahingga, XN dikalikan Z pangkat min N. Ya, itu adalah asal-muasal dari transformasi Z. Ya, karena ini Xn dikalikan Z pangkat min N, itu mirip seperti transformasi Laplace kemarin, asal muasalnya. Cuma ini dalam domain waktu dan pakai integral. Ya, jadi kalau Laplace kan pakai integral. Kenapa kalau Laplace pakai integral sementara
si Z itu pakai sigma, ya kita harus lihat kalau continue kan pakai pakai integral ya. Continue kan sebenarnya menjumlahkan satu-satu dari waktu 0 sampai waktu banyak, ya. Itu kan kayak luasan. Sementara kalau sigma itu penjumlahan. Penjumlahan itu bisa untuk sesuatu yang diskrit. Ya, penjumlahan itu bisa untuk sesuatu yang diskrit. Jadi kita pakai sigma untuk Z atau transformasi Z, sementara untuk Laplace kita pakai integral. Nah, ini ada juga istilah region of convergence. Jadi transformasi Z itu deret tak hingga, sehingga mungkin divergent untuk beberapa nilai Z, divergent untuk beberapa nilai Z, atau menuju ke nilai tak hingga. Kan deret tak hingga dijumlahin, bisa jadi dia nilainya terhingga. Ya, jadi kebayang, kalau di kalkulus 2 kemarin belajar tentang deret, ya, deret Maclaurin, Taylor, dan lain-lain, atau mungkin di matematika SMA juga belajar deret geometri, 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Kalau dijumlahin semua itu terhingga, jumlahnya terhingga, walaupun deretnya tak terhingga. Deretnya kan dari dari 1 sampai tak hingga, deretnya 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/6, 1/8, 1/5, dan seterusnya. Itu kalau dijumlahin terhingga. Dijumlahin terhingga, walaupun deretnya tak terhingga. Tapi, kalau misalkan kita jumlahin 1 tambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5, tambah 1/6, itu deret tak terhingga jumlahnya. Cuma beda tipis kecil ya. Yang 1 tambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, tambah 1/16 itu adalah deret terhingga. Jumlahnya berapa? Ya kita pakai A/1 min R. Ya. Bisa jadi jumlahnya cuma 2. Ya. Lalu ada juga yang 1 tambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5. Itu jumlahnya tak hingga. Nah, transformasi Z tadi kaitannya itu hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga, atau hasil transformasinya adalah menuju nilai tertentu yang jelas ada, bukan nilai tak hingga. Dan itu diberi nama region of convergence. Sehingga region of convergence itu adalah dari transformasi Z itu berbentuk di antara nilai R1 dan R2, di mana nilai mutlak dari Z itu sama dengan R, dan batas R1 dan R2 adalah tergantung dari sinyal yang dia transformasikan. Jadi region of convergence itu adanya nilai awal yang akan membuat hasil penjumlahannya tertentu atau bisa dijumlahkan. Ya semua bisa dijumlahkan, tapi ada yang hasil penjumlahannya tak hingga, itu divergen dan tidak diinginkan. Karena itu artinya nggak stabil. Ya. Nah, mengapa diperlukan transformasi Z? Nah, kita bisa lihat sinyal pada domain discrete time, dan ini adalah sinyal pada domain frekuensi. Output dari respon sistem data tersampling itu dapat ditentukan dengan mudah. Ya, dapat ditentukan dengan mudah output dari data tersampling. Ya. Output dari data tersampling itu bisa ditentukan dengan mudah. Oke, nah, jadi kita bisa lanjut lagi. Nah, ini udah deh. Mulai lagi dengan persamaan, ya, persamaan lagi. Oke, mungkin saya nggak akan membahas terlalu banyak, tapi intinya adalah ini adalah sinyal, ya, sinyal hasil tersampling itu adalah perkalian di antara RNT dengan E pangkat min SNT yang merupakan adalah cara kita mentransformasi dari waktu ke frekuensi dalam domain dalam sinyal diskrit. Ya. Sehingga kita bisa lihat di sini E pangkat min SNT itu kita samakan dengan Z sama dengan E pangkat ST, sehingga transformasi Z dari RT itu sama dengan RZ. Ya,
gitu aja sih. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah Z sama dengan E pangkat J omega T, ya. Sementara kalau S itu sama dengan J omega. Nah, berarti kita bisa melihat transformasi Z dari RT, ya. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, itu sama dengan R0 tambah RTZ pangkat min 1, tambah R2TZ pangkat min 2, tambah R3TZ pangkat min 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuat dari bentuk tadi menjadi satu, ya. Kalau misalkan R-nya itu adalah 1, konstan 1, itu kita bisa buat jadi 1 tambah Z pangkat min 1, tambah Z pangkat min 2, tambah Z pangkat min 3, tambah Z pangkat min 4. Itu artinya apa? Kita bisa lihat itu sebagai deret tak hingga, deret geometri tak hingga. Ya, kalau misalkan Anda lihat, kan deret geometri tak hingga itu adalah A tambah AR, tambah AR pangkat 2, tambah AR pangkat 3, tambah AR pangkat 4, dan seterusnya. Itu kan mirip seperti 1 tambah Z pangkat min 1, tambah Z pangkat min 2, tambah Z pangkat min 3, dan seterusnya. Artinya apa? A-nya sama dengan 1, ya, A-nya sama dengan 1, lalu kalau misalkan deret tak hingga kan A per 1 min R. Ya, berarti kan R-nya adalah 1 per Z. 1 per Z, ya kan? Jadi kan ini kan 1 tambah 1 per Z tambah 1 per Z kuadrat tambah 1 per Z pangkat 3 tambah 1 per Z pangkat 4. Ya. Itu kan deret tak hingga. A-nya 1, R-nya 1 per Z. Ya. Jadi hasil akhirnya, berapa sih penjumlahan dari semua itu? Itu kan kita lihat lagi, ya, A per 1 min R, 1 per 1 min 1 per Z. 1 per 1 min 1 per Z. Loh, kok di sini tulisnya Z per Z min 1? Ya itu sama aja. Atas bawah dikalikan Z. 1 dikalikan Z, 1 min 1 per Z dikalikan Z. Jadi hasil akhirnya Z per Z min 1. Terus lalu Anda akan membayangkan, berarti untuk semua persamaan, kita harus mencari deret tak hingganya, lalu menggunakan deret geometri. Jawabannya adalah tidak. Ini adalah contoh di mana kita mendapatkan hasil akhir seperti ini, dan dengan contoh-contoh lain, dengan fungsi-fungsi lain yang mungkin memiliki R berbeda, kita bisa gunakan tabel saja, ya. Jadi Laplace, Fourier, Z, itu paling tidak kita tahu asalnya dari mana. Lalu kalau udah tahu asalnya dari mana, prinsipnya seperti apa, ya udah selanjutnya kita pakai tabel aja. Kalau pakai MATLAB malah lebih gampang sih kalau. Ya, jadi ya itulah kita paling tidak tahu prinsip dasarnya, lalu kita cara cari paling mudah setelah kita memahami prinsip dasarnya. Jadi jangan shortcut cari cara paling mudah, tapi nggak tahu prinsip dasarnya seperti apa. Ya, walaupun nanti pas kerja bisa jadi pengalaman yang akan memberikan Anda pelajaran. Ya nggak apa-apa sih. Nah, kita lihat contoh satu, ya. Ini gampang sekali ya. Cari transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut. X1N sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 0, 1. X2N sama dengan 0, 0, 1, 2, 5, 0, 1. Ini udah sinyal diskrit ya, artinya udah enak banget, udah diskrit sinyalnya. Terus sinyalnya, angkanya juga bagus-bagus ya, jadi diskritnya itu tinggal kita lakukan apa? Ya udah tinggal lakukan transformasi Z dengan cara mengalihkan semuanya dengan 1 dikalikan Z pangkat 0, 2 dikalikan Z pangkat min 1, 3 dikalikan Z pangkat min 2, 5 dikalikan Z pangkat min 3, 7 dikalikan Z pangkat min 4, 0 dikalikan Z pangkat min 5 jadi 0, 1 dikalikan Z pangkat min 6. Nah itu hasil transformasi Z-nya, selesai. Gampang sekali.
Kenapa ini tidak diubah ke bentuk lain? Karena ini bukan bentuk tahingga, ya. Jadi bukan bentuk penjumlahan sampai deret tahingga. Jadi kita nggak bisa lakukan proses simplifikasi atau proses penyederhanaan pada persamaan ini. Ya nggak masalah, karena memang nggak bisa lagi disederhanakan. Dan di sini region of convergence-nya itu Z jangan sampai sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau Z-nya sama dengan 0, berarti nanti hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah itu bisa jadi nggak konvergen. Terus untuk yang kedua, ini tinggal 0 dikalikan Z pangkat 0, 0 dikalikan Z pangkat min 1, tambah 1 dikalikan Z pangkat min 2, 2 dikali Z pangkat min 3, 5 dikalikan Z pangkat min 4, dan 0 dikalikan Z pangkat min 5, 1 dikalikan Z pangkat min 6. Hasilnya adalah ini, ya mudah sekali. Nah ini kita juga bisa lihat, ya, cari transformasi Z dari sinyal X3N sama dengan UN sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai tahingga. Sehingga S3Z-nya itu adalah 1 tambah Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2 tambah Z pangkat min 3 dan seterusnya. Jika kita misalkan Z pangkat min 1-nya itu sama dengan A, maka ini jadi sama dengan 1 tambah A kuadrat tambah A pangkat 3 dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah 1/1 min A. Oke, ya itu mudah ya. Nah sekarang kita ngelihat fungsi unit rem. Fungsi unit rem. Jadi fungsi unit rem itu persamaannya adalah RNT dan nilainya 0 untuk N lebih kecil daripada 0 dan NT T itu adalah waktu sampling untuk N lebih besar sama dengan 0 ya. N lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini untuk RZ ya. Itu sama dengan R NTZ pangkat min N. Lalu di sini jadi sama dengan T dikalikan Z pangkat min 1 ditambah 2T Z pangkat min 2 tambah 3T Z pangkat min 3 tambah 4T Z pangkat min 4. Lalu hasilnya seperti apa? Hasilnya sudah kita lakukan pensimpelan, ya itu adalah deret tahingga juga. Deret tahingga juga itu jadinya sama dengan TZ per Z min 1 kuadrat. Z min 1 kuadrat. Itu adalah hasil akhirnya. Ya, jadi persamaan TZ pangkat min 1, 2TZ pangkat min 2 dijumlahkan dan seterusnya itu sama dengan TZ per Z min 1 kuadrat. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu hasil akhirnya? Ya, seperti saya bilang tadi, semua ada polanya. Polanya itu bisa dilihat di tabel. Jadi pelajaran transformasi Z itu adalah pelajaran melihat tabel juga, sama seperti transformasi Laplace dan Fourier. Ya, jadi kalau misalkan dosen matematika, mungkin dia pengen lihat kita menjumlahkan semua itu, tapi kalau kita menggunakan apa yang sudah ada, ya kita tinggal lihat tabel saja. Ini juga sama ya untuk fungsi eksponensial. Jadi kalau fungsi eksponensial, hasil akhirnya adalah Z per Z min E pangkat min AT, ya besar. Itu juga ada di tabel, ya, jadi nanti lihat tabel lagi. Ini fungsi eksponensial umum, itu Z per Z min T pangkat min 1. Fungsi sinus, Z sin omega T per Z kuadrat min 2Z cos omega T tambah 1. Ya, fungsi kosinus seperti ini, ya saya ini semua nanti akan di tabel ya, RZ untuk sinus, kosinus dan lain-lain. Ini cuma menjabarkan bagaimana cara kita memperoleh tabel tadi biar nggak gampang percaya. Ini adalah fungsi impuls diskrit, tabel transformasinya. Ya, ini adalah tabel transformasi Z-nya untuk beberapa kasus. Jadi nanti kalau misalkan dapat nilai transformasi Z, ya kita ngelihat tabel aja langsung ya. Ini. Dan untuk propertinya, ini ada yang sifatnya linear, bisa digeser ke kiri,
digeser ke kanan, pelemahan seperti ini. Ya. Ada teorema nilai awal, nilai akhir, dan lain-lain. Ini nanti kita belajar di minggu depan saja untuk untuk detail detail properti transformasi Z, karena minggu depan masih membahas transformasi Z, minggu pengenalan. Ya. Nah ini contohnya. Tentukan transformasi Z dari 5R NT jika transformasi Z dari RT adalah TZ per Z min 1 kuadrat. Nah ini kita pecahkan dengan persamaan linearitas 5RZ berarti 5TZ per Z min 1 kuadrat. Ini juga masih banyak ya. Oke, ini kita lihat linearnya. Jadi misalkan Z A1XNN tambah A2X2N itu sama dengan A1X1 tambah A2X2. Itu cari transformasi Z dari XN sama dengan UN tambah 0,9 pangkat N UN. Nah, kita ngelihat ya, transformasi Z dari UN itu sama dengan Z per Z min 1. Lihat tabel. Ya. UN itu kan 1. UN itu dikali 1, berarti sama dengan Z per Z min 1. Lalu 0,9 pangkat NUN itu bisa lihat di sini. Ya. Itu sama dengan tabel yang Z per Z min E pangkat min AT. Ya. Itu 0,9 pangkat N UN. Itu bisa ngelihat dari situ. Ya. Jadi bisa bisa ngelihat itu Z per Z min 1 dan Z per Z min 0,9. Ya, itu tinggal dijumlahkan saja. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Ini hasilnya akan kita peroleh. Seperti ini. Kalau misalkan males ngejumlahin, hasil akhirnya cuma Z per Z min 1 tambah Z per Z min 0,9, itu juga nggak apa-apa sih. Jadi itu kan prinsipnya sama. Ya, jadi itu lihat di tabel juga. Tentukan transformasi Z dari sin N omega T seperti ini. Maka E pangkat min 2T sin omega E. T itu dapat dari proses atenuasi. Ya, jadi hasil akhirnya adalah ZE pangkat 2T. Seperti ini. Ya, lalu ada contoh lain. Di sini E pangkat min 2T sin N omega T itu Z sin omega T per Z kuadrat min 2Z cos omega T tambah 1. Ya, itu kita selesaikan, kita dapat seperti ini. Ya. Nah, ini ada juga pergeseran waktu. Ya, kalau XN min 1 itu sama dengan Z pangkat min 1 XZ tambah nilai X pada saat min 1. Untuk untuk XN min 2 digeser 2 samplingan, itu berarti Z pangkat min 2 XZ tambah nilai X saat min 2 ditambah Z pangkat min 1 X saat min 1. Enaknya apa di sini? Enaknya adalah bisa jadi nilai X saat min 2 itu adalah 0. Nilai X saat min 1 itu adalah 0. Jadi sebenarnya yang perlu dipikirkan di sini adalah di bagian awalnya saja. Jadi Z min K XZ tambah X min K dan lain-lain, itu ke belakangnya 0 semua sebenarnya. Karena apa? Karena bisa jadi sinyalnya itu baru muncul setelah samplingan K0. Jadi ini yang penting. Di bagian awalnya saja untuk pergeseran waktu. Ya, lalu untuk di sini untuk pergeseran ke kiri itu sama mirip juga ya, ZXZ kalau N tambah 1, kalau tambah 2 Z kuadrat XZ jadi N tambah K berarti Z pangkat K XZ ya. Di sini dikurangi Z X saat 0, Z kuadrat X saat 0 dan seterusnya. Ya itu kalau yang ini bisa jadi ada nilainya. X saat 0 bisa jadi ada nilainya, X saat 1 bisa jadi ada juga nilainya. Oke, ya itu adalah prinsip pergeseran waktu pada transformasi Z.
Ini misalkan kita cari transformasi Z dari Xn sama dengan UN tambah 2. Ya, kita ngelihat UN tambah 2, Z kuadrat XZ, ya, dikurangi Z kuadrat X0, dikurangi Z X1. XZ-nya itu dilihat dari tabel, hasilnya adalah Z per Z min 1. Lalu apa namanya, X10 itu adalah nilainya 1, X1 adalah nilainya 1. Ya, jadi kita tinggal operasikan ini semua, nanti dapat hasil akhirnya adalah Z per Z min 1. Ini juga perkalian dengan waktu, tentukan transformasi Z dari Xn sama dengan N dikali UN. Ya, kita tinggal diferensialkan saja, nanti hasil dari turunan tadi itu adalah Z per Z min 1 kuadrat. Ini pembalikan waktu, misalkan kita mau mencari nilai X1 per Z, maka kita tinggal cari transformasi dari Xn, itu sama dengan U pangkat min N. Ya, kita tinggal masukkan tadi nilainya 1 per Z di persamaan. Jadi, Z pangkat min 1-nya dimasukkan di awal, dibagi dengan Z pangkat min 1 dikurangi 1. Ini sama dengan 1 per 1 min Z. Ini juga perkalian dengan AN. Ini tentukan transformasi Z dari Xn sama dengan 0,8 pangkat N UN. Ya, ini kita ngelihat, ini kan berarti kan XZ-nya itu adalah Z untuk per 0,8, berarti Z per 0,8 per Z per 0,8 dikurangi 1 sama dengan Z per Z min 0,8. Ini ada juga di tabel, ya, perkalian dengan A pangkat N. Lalu ini ada teorema nilai awal, jika Zxn sama dengan Xz, dan X0 sama dengan limit Z menuju hingga Xz, maka kita bisa tentukan nilai awal X0 jika Xz itu sama dengan Z per Z min 0,9. Dan kita bisa lihat untuk limit Z menuju hingga, itu limit Z menuju hingga untuk Z per Z min 0,9 itu adalah sama dengan 1. Taunya dari mana? Kita pakai L'Hopital. Ya, turunan Z terhadap Z adalah 1, turunan Z terhadap Z adalah 1, turunan 0,9 terhadap Z adalah 0. Jadi nanti 1 per 1 sama dengan 1. Ini juga untuk teorema nilai akhir. Ya, teorema nilai akhir, jika Zxn sama dengan Xz, maka limit Xn untuk N menuju hingga itu sama dengan limit Z menuju 1 untuk Z min 1 dikalikan Xz. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita bisa cari nilai akhir X hingga jika Xz sama dengan Z per Z min 0,9. Kita bisa lihat untuk limit N menuju hingga, Xn-nya itu sama dengan limit Z menuju 1. Ya, karena kan tadi udah pakai persamaan ya. Kalau Xn-nya N-nya menuju hingga, maka Z-nya akan menuju 1. Itu ekivalensinya. Ya. Nah, itu dikalikan Z min 1 dikalikan Xz, di mana Xz-nya adalah Z per Z min 0,9. Jadi nanti ketemunya adalah 0. Ya, kenapa bisa 0? Karena nanti kita pakai L'Hopital juga sih. Kita pakai L'Hopital juga. Ya. Kita pakai Z kuadrat min Z. Z kuadrat min Z per Z min 0,9. Kita pakai L'Hopital aja, nanti ketemu hasilnya 0. Ya, ini wah masih banyak ya. Mungkin kita lanjut minggu depan aja sih yang ini. Ya. Karena apa namanya? Ya, materi tentang transformasi Z butuh 2 kali pertemuan sih. Jadi ini banyak sekali ya. Oke, ada pertanyaan. Mungkin masih pusing. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Belum ada mungkin ya. Ya, ya ini baru apa namanya, baru brainstorming tentang sampling dan Z ya. Nanti kita ulik tentang Z-nya itu minggu depan, yang apa namanya, yang detail ya, tentang bagaimana sih kita melakukan transformasi Z. Tetapi sekarang paling tidak kita udah lihat ya, Z itu kayak gimana sih, dan kenapa kita belajar transformasi Z, dan prinsip dasar dari transformasi Z seperti apa.
Ya, karena memang apa namanya ya kita harus lihat secara keseluruhan ada begitu banyak hal yang bisa diulik dari sini. Ya kita harus perkenalkan dulu, ya perkenalkan dulu. Nanti kalau misalkan udah kenal minggu depan baru kita bahas lebih dalam. Kalau tadi kan baru kurang lebih intermezzo dulu ke transformasi Z-nya. Jadi bisa dilihat bahwa transformasi Z itu mirip sama Laplace. Ada persamaan, lihat tabel mana yang paling mendekati bentuknya dan ya udah kita sesuaikan dengan koefisien-koefisien yang muncul pada tabel tadi. Tapi memang ada teorema-teorema yang kita sesuaikan sehingga hasil dari perhitungannya itu bisa didekati dengan teorema yang mana? Pergeseran, pergeseran ke kiri, pergeseran ke kanan, dan lain-lain. Ya itu kurang lebih materi untuk minggu ini. Saya baru sadar ini ada banyak sekali slide-nya. Baru tabel ketiga 2. Nanti minggu depan kita lanjut lagi tentang transformasi Z. Tapi sudah ada tugas terkait transformasi Z ya. Itu bisa dikerjakan. Karena apa? Karena transformasi Z yang saya kasih di tugas itu masih yang basic banget. Itu sebenarnya bisa dikerjakan melihat contoh-contoh di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan Anda tidak pusing dengan ini semua. Berhentikan rekamannya.